Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Mesora dari Itkas Wiyata Husada Samarinda, tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya persalinan dan IMD pada bayi. Sebelum kita masukin ke inti pembahasan kita, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian COVID-19 yang saat ini lagi sedang meradang di Indonesia tercinta. Virus corona atau coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Jadi coronavirus itu terdapat 3 gejala pada umumnya, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Tapi ada juga gejala selain itu, tapi terjadi jarang sekali untuk orang lain, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan penciuman atau hilangnya perasa juga, dan ruam pada kulit. Ya, jadi sini langsung aja kita membahas pada intinya, yaitu tanda bahaya persalinan yang harus diwaspadai, yaitu proses kelahiran yang sangat aman jika ibu merasa mengejan dengan baik. Namun dalam beberapa kasus yang sering ditemui adalah ibu yang tidak kuat mengejan atau ibu yang lemah fisiknya dibandingkan ibu lainnya, yang menyebabkan terlalu lama bayi di bagian pinggul ibu. Hal ini membahayakan janin karena lahirnya nanti akan lemas dan tidak terlihat bugar karena lamanya di bagian penyempitan pinggul ibu. Dan bukan hanya itu saja, selain tidak bugar, bayi juga tidak akan menangis dengan kuat. Lalu proses mengejan yang lemas seringkali disebabkan oleh faktor antara lain, yaitu usia ibu di atas 30 tahun atau 35 tahun itu menyebabkan kurangnya mengejan pada ibu saat proses persalinan, yaitu terlalu lemah sehingga membuat ibu terlalu lemah saat mengejan. Lalu yaitu kurangnya gizi pada masa kehamilan. Jadi kurangnya gizi ini terdapat sekali banyak orang. Ketika kita kurang gizi, itu akan mendapatkan faktor dalam pengejanan untuk seorang ibu. Jadi gizi itu penting sekali untuk ibu hamil pada saat trimester pertama sampai trimester ketiga. Lalu yang kedua ada bayi terlilit tali pusat. Hal ini seringkali jadi masalah di proses persalinan. Walaupun tidak membahayakan sang ibu, ini akan membahayakan sekali pada janin. Karena khususnya pada janin yang beratnya lebih kecil, satu-satunya cara untuk menjauhkan janin dari tali pusar yaitu memasukkan tangan dokter ke dalam vagina dan mendorong janin menjauhi tali pusat. Ini akan membantu janin bertahan, tapi di samping itu juga harus mengecek denyut jantung bayi agar dapat dengan cepat melakukan pertolongan jika terjadi yang tidak diinginkan. Jadi posisinya jika terlilit pusat, bayi itu akan terasa seperti tercekik sehingga susah untuk bergerak dan bernafas dari saat pengeluaran. Jadi sangat bahaya sekali ketika ada tali pusat terlilit pada bayi. Ya, lalu selanjutnya itu adalah bayi tidak segera lahir setelah 12 jam. Jadi bagi wanita melahirkan adalah pertarungan hidup dan mati. Bahkan beberapa wanita lebih mudah melahirkan sehingga tidak terlalu lama untuk mengejan. Namun ada beberapa wanita yang memulai persalinan dengan mengejan selama 12 jam lamanya yang tidak kunjung keluar. Dan seperti yang kita ketahui, ketika tidak kunjung keluar, bayi akan lemas ketika keluar karena terlalu terhimpit di bagian panggul ibu. Dan selain itu juga, dan biasanya ketika seperti ini akan dilakukan dengan alat penyedot atau alat pacu untuk perangsang bayi agar lebih mudah keluar. Ini dilakukan untuk keselamatan bayi dan sang ibu tidak terlalu lama merasakan sakit yang akan berakibat fatal pada ibu dan janin. Terus yang keempat ada ketuban berwarna keruh atau berbau. Air ketuban pada umumnya itu bening dan tidak terlalu bau, agak sedikit amis. Terus munculnya bau seringkali disebabkan karena bakteri jahat yang terdapat pada vagina ibu. Air ketuban yang keruh biasanya ditandai dengan beberapa gejala antara lain demam pada masa kehamilan, suhu vagina berubah-ubah, hangat
ketika disentuh dan meningkat tekanan sel darah putih dan nyeri pada uterus. Untuk mengatasi ini sebaiknya ibu menjaga kebersihan bagian vaginanya dan kesehatan saat hamil meliputi daerah kewanitaan karena sangat rawan apalagi saat sedang hamil, yaitu karena dia lebih sensitif dibandingkan sebelum hamil. Lalu yang kelima, ibu mengalami asma ya, ini sangat bahaya sekali ya. Ketika seorang ibu melahirkan tentunya sudah harus dipersiapkan kesehatan fisik maupun mental. Ketika ibu mengalami gangguan nafas atau asma, itu akan berpengaruh sekali pada saat persalinan. Ketika persalinan, kita mengetahui bahwa persalinan akan melakukan pengejanan pada ibu sehingga memicu ibu sulit untuk bernafas, apalagi udah punya riwayat asma atau gangguan pernafasan pada sebelumnya. Dan biasanya yang memiliki penyakit asma ini bayi akan disedot oleh penyedot, tetapi ada pun cara mengatasinya dengan proses kelahiran secara sesar agar lebih aman pada ibu dan bayi. Jadi memang hanya ada dua cara, yaitu menyedot ataupun sesar, itu yang lebih aman untuk dilakukan ketika ibu mengalami asma atau gangguan pernafasan. Lalu yang keenam adalah ibu mengalami kejang. Beberapa ibu akan melahirkan pastinya akan mengalami semacam trauma khusus saat melahirkan anak pertama atau baru pertama kali melahirkan. Terjadinya kejang pada ibu proses kelahiran berlangsung harus segera ditangani karena berbahaya sekali untuk ibu dan janin. Biasanya akan dibawa ke ruang UGD untuk ditindaklanjutin agar kelahiran dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang ketujuh adalah keluar darah sebelum melakukan persalinan atau melahirkan. Beberapa wanita mengalami ini karena kelelahan atau sedang hamil yang memicukan tanda-tanda akan melahirkan. Hal ini yang paling buruk pasalnya keluar bercak darah yang terjadi sebelum waktu persalinan seperti umur trimester kedua atau trimester pertama, yaitu akan menjadi keguguran atau hamil anggur pada ibu dan berdampak buruk pada janin yang akan memiliki kecacatan pada tubuhnya. Maka untuk mengantisipasi bayi lahir cacat, hamil anggur harus sekali digugurkan. Lalu yang kedelapan, ari-ari konjungtiva tidak keluar setelah proses persalinan atau melahirkan. Ari-ari biasanya ikut keluar setelah beberapa menit bayi lahir. Setelah disuntikan oksitosin, ditunggu beberapa menit, lalu biasanya ari-ari akan keluar. Ari-ari atau plasenta paling lambat akan muncul setelah setengah jam lamanya lahir bayi. Jika tidak kunjung, maka dilakukan secara manual plasenta terhadap ibu dan tidak akan berbahaya untuk bagi kesehatan sang ibu pada suatu saat nanti. Untuk itu pengambilan plasenta dilakukan secara manual, harus dengan teknik kedokteran yang higienis agar terjaga kesehatan ibu. Lalu yang kesembilan itu adalah ibu terlalu gelisah dan mengalami rasa sakit yang sangat parah. Seperti kita ketahui, persalinan atau melahirkan itu pasti memiliki gelisah, tapi tidak boleh terlalu gelisah dan mengalami sakit yang sangat parah. Dan melahirkan itu memang harus dipersiapkan secara fisik dan mental yang santai agar proses perjalanan persalinan ini dengan lancar. Bagi beberapa ibu mengalami trauma biasanya akan mengalami gelisah yang berlebihan sehingga sugesti rasa sakit itu akan memicu. Dan ketika kita berpikiran secara sugesti dan merasa kalau persalinan itu sangat-sangat sakit, itu akan memicu otak kita berkontraksi sehingga membuat rasa sakit pada bagian perut kita semakin sakit ketika melakukan persalinan. Jadi sangat penting sekali untuk berpikiran positif dengan cara menyiapkan mental dan fisik juga. Dan yang terakhir yaitu si ibu mengalami perdarahan yang luar biasa. Perdarahan merupakan hal yang paling berbahaya setelah melahirkan. Ini juga akan menyebabkan utama bagi seorang ibu meninggal setelah melahirkan. Jika mengalami hal tersebut, sebaiknya dilakukan perawatan secara serius agar kesehatan ibu segera membaik dan melakukan istirahat yang cukup. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang IMD. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari IMD. Jadi pengertian IMD yaitu proses 1 jam pertama pasca
bayi lahir, melatih bayi untuk secara naluri menemukan sendiri puting ibunya disebut tindakan inisiasi menyusui dini yang disingkat sebagai IMD. IMD merupakan pilar utama dalam proses menyusui. Lalu inisiasi menyusui dini merupakan kemampuan bayi mulai menyusui sendiri dengan setelah dilahirkan. Cara melakukan IMD tersebut breast crawl atau merangkak untuk mencari puting ibu secara ilmiah oleh Siswo Suhoryo DKK 2010. Jadi berbagai manfaat ketika kita memberikan IMD pada bayi, antara lain itu meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum. Kolostrum adalah ASI pertama ibu ya, yaitu kaya akan nutrisi dan mencegah penyakit, dan cairan ini biasanya berwarna kuning dan sangat kental dan mengandung antibodi yang sangat tinggi untuk para bayi. Yang kedua, mendukung keberhasilan eksklusif. Bayi eksklusif itu setidaknya berusia 4 bulan. Pemberian ASI dianjurkan bayi sampai berusia 6 bulan. Lalu selanjutnya, memperkuat hubungan bayi dan ibu. Ketika kita menyusui, itu akan memberikan kontak skin to skin pada ibu dan bayi dan akan lebih menciptakan keintiman yang lebih dalam dengan ibu, lebih jauh kulit tubuh bayi yang bersentuhan langsung dengan tubuh ibu. Lalu selanjutnya, meningkatkan kesehatan bayi. Jadi ASI ini mampu meningkatkan kesehatan pada untuk bayi. Ya, mungkin itu saja video dari saya dalam penyuluhan lewat YouTube ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.